Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahmatullah. Para jamaah, para ayah, calon ayah, jamaah Masjid Baitul Hasib Gedung BPK Republik Indonesia. Saya berdoa buat kita semua yang hadir senantiasa diberkahi Allah dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Majelis kita yang singkat ini majelis khusus kaum laki-laki, di mana laki-laki setiap Jumat dikumpulkan berkumpul di sebuah masjid. Maka idealnya majelis ini mengingatkan tentang peran dan tugas kelaki-lakian kita. Sebab sedemikian banyak hari ini berita-berita yang mengungkapkan bahwa hari ini banyak laki-laki justru diragukan kelaki-lakiannya. Dekade belakangan istilah muncul, the power of emak-emak. Sadarkah bahwa istilah ini bisa jadi adalah sindiran bagi kita laki-laki? Saking laki-laki di dunia ini sudah tak bisa lagi diandalkan emak-emak yang turun tangan. Dan inilah yang perlu diingatkan bagi khotib dan kita semua, bahwa menjadi laki-laki adalah amanah. Mengapa laki-laki disebut dengan dalam bahasa Arab disebut rojulun, jamaknya rijalun? Sebab laki-laki seperti kaki, di mana kaki dalam bahasa Arab disebut rijlun. Kenapa laki-laki identik dengan kaki? Sebab kaki itu punya dua fungsi. Satu, kaki itu menanggung beban, menahan bobot. Resiko menjadi laki-laki siap untuk menanggung beban. Di antaranya laki-laki punya beban setelah menikah, bukan cuma menikahi seorang wanita lantas kita pikir kita nikmati persetubuhan dengannya, tapi kita lupa ada amanah, terutama ketika dia sudah menjadi istri dan ketika dari situ lahirlah anak. Amanah itulah yang akan dihisab oleh Allah, dan itulah yang akan diminta pertanggungjawaban kelaki-lakian kita. Allah berfirman, ayat yang sering kita dengar, surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayatnya jelas. Allah mengingatkan yang utama sebagai laki-laki selaku kepala keluarga, bagaimana dia menjaga dirinya juga keluarga dari api neraka. Hari ini banyak laki-laki merasa sudah menjadi laki-laki kalau sudah memberi nafkah, memberi uang. Padahal bukan itu tugas utama laki-laki. Allah tak berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum jau'an. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Bukan itu ayatnya. Sebab yang utama adalah jangan sampai istri kita, anak kita kenyang, tapi kita tidak berperan di dalam keluarga karena kita tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Inilah yang menjadi pengingat bagi kita, disampaikan hadis Nabi. Ketika Nabi mengingatkan bagaimana peran kita sebagai pemimpin, Nabi dalam hadis sahihnya mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in. Ya, ra'in ini bahasa lain dari gembala, yang maksud dari sini adalah kepemimpinan. Menariknya memang Nabi tidak pakai istilah amir. Dalam bahasa Arab pemimpin itu ada dua, bisa dipanggil amir atau disebut ra'in. Tapi Nabi pakai istilah ra'in. Kenapa bukan amir? Sebab amir dikata amaro ya'muru, artinya tukang suruh, suka memerintah. Tapi ra'in artinya jiwa penggembalaan. Seperti layaknya penggembala, jika dia membawa 40 ekor kambing, kemudian dua ekor kambingnya ada yang hilang, dicari karena kepeduliannya. Dia dengar ada teriakan seekor kambing yang kesakitan kakinya, diobati, kalau perlu dibawa ke dokter hewan. Bentuk dari tanggung jawab ra'in adalah dia memelihara, dia menjaga, dan dia mengayomi. Kemudian Nabi mengatakan, wal imamul ladzi 'ala nas ra'in wa huwa mas'ulun an riyati. Dan imam bagi manusia adalah ra'in dan akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal ini terhadap kepemimpinannya. Nabi ingin mengingatkan kita bahwa puncak kepemimpinan seseorang itu adalah menjadi imam bagi manusia. Barang siapa yang sudah memiliki anak buah,
Barang siapa sudah memiliki pengikut, dia sudah menjadi rokin yang dimaksud dalam hadis ini. Puncaknya menjadi imam bagi manusia. Dia menjadi seorang CEO dalam sebuah perusahaan yang mengayomi anak buahnya. Dia menjadi seorang presiden atau pejabat yang mengayomi rakyatnya. Dia menjadi seorang gubernur yang mengayomi rakyatnya. Dia menjadi seorang ustadz yang mengayomi jamaahnya. Dia menjadi seorang influencer yang mengayomi followernya. Tapi setelah itu Nabi mengatakan wal rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan laki-laki kepala bagi keluarganya dan dia akan bisa berlapan sama keluarganya. Coba perhatikan hadis ini satu keterkaitan. Setelah Nabi menjelaskan tentang puncak kepemimpinan seseorang menjadi imam bagi manusia, Nabi mengingatkan tahapan yang harus dilalui adalah menjadi kepala keluarga, imam bagi keluarganya. Dan inilah yang hari ini mungkin perlu kita muhasabahi. Banyak laki-laki yang bercetak atau bercita-cita menjadi pemimpin hebat. Dia berhasil menjadi CEO perusahaan, tapi ternyata dia menjadi suami yang gagal. Dia berhasil menjadi seorang pejabat yang punya banyak pengaruh, rakyatnya banyak yang dia berikan, tapi menjadi ayah yang buruk. Ternyata Nabi ingin mengatakan lewat di sini, sebelum engkau menjadi pemimpin di dalam hal ini bagi rakyatmu, dalam hal ini kau menjadi seorang mengayomi anak buahmu, mulailah dalam keluargamu. Sudahkah engkau bertanggung jawab? Sudahkah engkau memperhatikan kondisi anak-anakmu? Sebab hari ini banyak anak yang jiwanya tidak mendapatkan sentuhan dari figur seorang ayah. Isu fatherless ini banyak kita lihat hari ini. Mulai dari laki-laki yang dia tumbuh secara fisiknya, tapi tidak secara mentalnya. Dia menjadi seorang anak laki-laki yang ketika menjadi seorang suami, dia tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya. Dan itulah utang pengasuhan dari orang tua, khususnya ayah, yang tak mengajarkan dia menjadi laki-laki. Hari ini banyak laki-laki yang justru mentalnya begitu ada masalah flight, kabur, justru dia minta perempuan yang menyelesaikannya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu kecilnya dia tidak mendownload kelaki-lakian dari seorang ayah, karena ayah yang tak pernah hadir dalam kehidupannya. Mungkin ayahnya hadir secara fisik, tapi ayahnya tak hadir secara psikologis. Banyak anak yang ini sudah yatim sebelum ayahnya wafat. Ayahnya ada tetapi yatim. Kenapa bisa begitu? Karena ayahnya tidak tahu bahwa dia punya tanggung jawab yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bagaimana dia menjalankan tugas kepemimpinan dan keluarganya. Bagaimana dia berperan dalam jiwa anaknya. Sebab ketika seorang anak soleh, kalaulah solehnya itu bukan karena kita, jangan GR. Sebab sejatinya selalu ada peran dari seorang ayah harusnya dalam setiap kesolehan anaknya. Makanya kalau kesolehan anak itu justru bukan karena peran ayahnya, seharusnya kita malu. Sebab kalau kita berkaca terhadap sejarah, yang lebih layak kalau mengaku sebagai ayah yang sukses karena anaknya soleh, mungkin kita bisa belajar dari ayahnya Ibrahim. Ayah Ibrahim itu kafir, padahal anaknya adalah seorang nabi. Apakah dia bisa petantang-petenteng mengaku di setiap orang bahwa Ibrahim anak saya? Tapi ternyata dia bukan buah dari didikan seorang ayah dan Azar yang ternyata kafir. Hari ini kita banyak menyerahkan anak kita ke institusi, sekolah, lembaga pesantren tanpa kita turun tangan untuk setidaknya memberikan sentuhan nilai bagi anak kita. Sehingga banyak anak yang dia bisa jadi lebih kenal pada gurunya, lebih kagum terhadap orang lain, tapi tidak kagum terhadap ayahnya. Yang resikonya mereka mencari figur baru di luar dari ayahnya, dan ini yang bahaya. Anak perempuan tidak punya figur ayah, apa yang terjadi? Gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Hari ini data BKKBN yang di-launching tanggal 4 Agustus 2023 cukup mencengangkan. Disebutkan bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Angka yang cukup mencengangkan dunia pendidikan. Bagaimana bisa 60%? Ini bukan angka yang kecil, besar.
Dan ini angka setara nasional, angka skala nasional. Dilansir oleh BKKBN, bukan lembaga abal-abal. Mau kita terima, tapi nurani kita sepertinya menolak. Tapi kita tolak, ini data resmi. Anak 16-17 itu adalah anak, yaitu usia tingkat SMA. Kalau data ini kita ambil sebagai sebuah data resmi, kita cukup ngeri mengambil kesimpulan setiap datang ke setiap SMA. Misalnya di sebuah SMA ada di kelas itu ada 20 siswi, maka kita bisa mengambil kesimpulan di kelas ini 60%-nya berarti 12 orang sudah tak rawan. Dan kenapa anak perempuan kehilangan keperawanannya? Riset para ahli termasuk Profesor Ruwai Johari dalam tesisnya Relationship Between Father and Daughter disebutkan anak perempuan yang kehilangan keperawanannya karena tidak punya figur ayah semata sewaktu waktu dia kecil. Anak perempuan tak punya figur ayah sangat mudah jatuh ke perangkap sembarang laki-laki. Kasus love scamming, bahkan kumparan.com mengungkapkan satu fakta yang mengerikan. Seorang anak perempuan di Lampung, dia gak pernah keluar rumahnya, tapi dia rela mengirimkan foto bugilnya ke seorang cowok yang ternyata narapidana di LP Cipinang. Bagaimana bisa mereka tak pernah bersua, tak pernah bertemu, tapi justru sang perempuan begitu gampang dipengaruhi oleh seorang cowok yang tahu betul bahwa perempuan ini tidak punya figur laki-laki yang dikagumi dan hidupnya itu ayah. Itulah mengapa kalau di setiap malam di sekitar rumah kita ada seorang perempuan dibonceng laki-laki jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2 dini hari, bahkan sampai jam 3 dini hari, dan kita yakin itu bukan suami istri. Saya berani menantang berdasarkan hasil riset ini, pasti anak perempuan itu gak dekat sama ayahnya. Anak perempuan tidak dekat dengan ayah paling gampang jadi modus lelaki jahat. Dan ini disebabkan karena ayah tidak terlibat di dalam pengasuhan. Maka para ayah, sibuk adalah fitrah laki-laki, karena laki-laki memang wajib sibuk. Dunia laki-laki dunia luar, bertanggung jawab terhadap peradaban, tapi tidak menghilangkan tanggung jawab kita dalam urusan yang terkait rumah. Bayangkan betapa Allah ingin membuat kita sadar, mendidik anak itu bukan urusan remeh. Sampai ada seorang Rasul dan Al-Quran yang dikesankan, diceritakan dia seolah-olah tidak punya umat. Padahal kita tahu Rasul pasti punya umat. Faba'atna likulli ummati rasulah, dan kami mengutus masing-masing umat seorang Rasul. Artinya setiap Rasul dikirimkan ke setiap umat. Tapi Allah menceritakan dalam Al-Quran seorang Rasul yang dikesankan seolah-olah tak punya umat. Apa maksud dikesankan? Allah ingin mengambil kisahnya itu untuk jadi pelajaran. Rasul ini kalau kita baca kisahnya hanya bicara dirinya dan anaknya, seolah kita tidak tahu siapa umatnya. Siapa Rasul yang dimaksud? Rasul dimaksud adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kalau kita baca kisahnya hanya dialog dia sama Yusuf, dialog dia sama anak-anaknya. Mengapa sampai Allah membuat simbol seorang Nabi dan Rasul yang dia setiap hari hanya ngurusin anaknya? Allah ingin memberi pelajaran kepada kita lewat Al-Quran bahwa mengurus anak, berdialog dengan anak bukan urusan remeh. Sampai-sampai disimbolkan dengan seorang Rasul menandakan bahwa pekerjaan mengurus anak itu bukan urusan yang remeh bagi seorang laki-laki. Allah mengangkat derajat seorang lelaki biasa bernama Luqman. Ceritakan dalam Al-Quran, bahkan ada beberapa tafsir, Luqman ini hanya seorang tukang kayu. Bahkan ada yang menyebutkan dia seorang budak yang dimerdekakan. Tersebab dia melakukan sesuatu untuk anaknya, berdialog dengan anaknya yang bernama Taron, yang disebutkan Taron saat itu sudah beranjak remaja dan sudah mulai menyimpang. Maka bukan istrinya yang menasihati, tapi ayahnya langsung turun tangan. Nasihat ini menjadi salah satu jalan Allah memuliakan Luqman. Wasiatnya diabadikan dalam Al-Quran, namanya disebutkan. Apa yang membuat Luqman sampai dimuliakan, sampai diangkat derajatnya, bahkan kita menyangka seolah dia Nabi, padahal bukan Nabi. Lelaki biasa, bukan kaya. Lelaki biasa, dia bukan punya banyak follower, dia bukan seorang yang banyak ilmunya, tapi Allah muliakan tersebab dia peduli terhadap urusan anaknya.
Inilah jalan yang selama ini sering kali kita lupakan. Banyak laki-laki mencari validasi supaya jadi laki-laki yang hebat dengan cara memperbanyak harta. Banyak laki-laki dalam ini mencari validasi supaya dia akan laki hebat dengan cara untuk meninggikan jabatannya. Ternyata Quran tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang istimewa. Cukup engkau menjadi laki-laki yang justru memuliakan keluargamu, istri dan anakmu bahagia, anakmu mengidolakanmu, begitu kagum sama dirimu. Itulah laki-laki dipuji Al-Quran sebagai laki-laki terbaik. Maka wajar Nabi katakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, garansi dari Nabi. Sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu, dan saya, kata Nabi, paling baik sama keluarga saya. Coba perhatikan, khusus jamaah yang sudah punya istri dan anak sini, pulang tanyakan kepada